Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian kirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema keluarga sebagai pemberian Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose 3, ya, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Haleluya. Kalau sudah ketemu, ya, mari kita baca bersama-sama atau kalian menyimak firman Tuhan ini melalui Alkitab kalian masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan mari kita membaca juga firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat. Dalam sebuah keluarga inti atau keluarga kecil, terdapat beberapa anggota keluarga yang ada di dalamnya, yaitu yang terdiri dari suami, yang juga berperan sebagai seorang kepala keluarga, dan seorang ayah bagi anak-anak mereka dalam keluarga. Ada juga istri yang juga berperan sebagai ibu bagi anak-anak di dalam keluarga. Dan tentunya ada anak-anak, ya. Haleluya. Dengan demikian di dalam sebuah keluarga inti terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Keluarga adalah pemberian Allah. Tuhan memelihara kita melalui keluarga. Tuhan memberi makan dan minum melalui ayah dan ibu kita. Mereka bekerja keras agar dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan memberi kita tempat tinggal sehingga kita dapat berlindung dari bahaya dan merasa aman di dalam keluarga. Tuhan memberi kita ayah dan ibu agar dapat mendidik dan membimbing kita supaya kita menjadi anak yang pandai dan memiliki sifat yang baik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah menerima pemberian dari orang lain, entah itu dari orang tua kita, atau saudara kita, atau teman kita. Pemberian itu bisa berupa mainan, ya, berupa pakaian, tas, atau benda-benda yang lain. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita pasti mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut.
dan kita akan menjaga dengan baik pemberian yang diberikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita menghargai dan menghormati orang yang memberi sesuatu buat kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita harus mengucapkan terima kasih atau kita mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberikan keluarga bagi kita semua. Keluarga adalah harta yang terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang patut kita syukuri. Kita bukan hanya mensyukuri atas keluarga yang Tuhan berikan, tetapi kita juga turut menjaga keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, supaya keluarga yang Tuhan berikan tetap menjadi keluarga yang utuh, yang bersatu, yang hidup dalam damai sejahtera, sehingga keluarga kita dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Kolose pasal 3, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Dijelaskan ya, bagaimana masing-masing anggota dapat turut serta menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga supaya dapat menjadi keluarga yang hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 18 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Seorang istri dapat turut serta menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga supaya dapat hidup dalam damai sejahtera, yaitu dengan cara seorang istri harus rela di dalam kasih Kristus untuk menghormati suami sebagai kepala keluarga dengan cara tunduk kepada suaminya. Demikian juga seorang suami dalam keluarga sekalipun ditetapkan oleh Allah sebagai kepala atau sebagai pemimpin dalam keluarga, tidak boleh bertindak dengan semenang-menang terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang suami harus menjadi seorang kepala keluarga yang bijaksana, yaitu memimpin dengan kasih Allah. Dia harus mampu mengasihi istri dan anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, yaitu kasih yang rela berkorban. Firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana anak-anak dapat turut serta menjaga keutuhan dan kesatuan, ya, kesatuan keluarga supaya dapat hidup dalam damai sejahtera, yaitu dengan cara setiap anak-anak harus rela di dalam kasih Kristus untuk senantiasa mentaati dan menghormati orang tua yang Tuhan anugerahkan atau berikan di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Demikian juga firman Tuhan mengingatkan kepada setiap bapak-bapak atau orang tua untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya dengan melantarkan, mengabaikan, atau memperlakukan anak-anak dengan kasar sebagai pelampiasan emosi mereka. Tetapi setiap orang tua diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi anak-anak mereka, yaitu dengan cara merawat dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sudahlah dapat kita pastikan jika semua anggota keluarga mentaati atau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20 ini, pastilah keluarga tersebut menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang kuat,
menjadi keluarga yang bersatu, sehingga dalam keluarga tersebut ada sukacita dan ada damai sejahtera, sehingga keluarga tersebut dapat menjadi berkat bagi keluarga yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga tersebut. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar untuk membangun keluarga adalah kasih. Karena itu setiap anggota keluarga harus mengasihi anggota keluarga satu sama yang lainnya. Agar dapat saling mengasihi, kita harus menyingkirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita kasih mempersatukan, kasih mempersatukan anggota keluarga. Tetapi kebencian, iri hati, kesombongan, dan mementingkan diri sendiri akan merusak kesatuan dan keutuhan keluarga. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita merindukan satu keluarga yang diberkati Tuhan, satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang kuat. Oleh karena itu, mari sebagai anggota keluarga, apapun posisi kita, ya, mungkin sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Kita dapat melihat contoh yang ada pada Yusuf, bahwa kasih itu adalah dasar untuk membangun keluarga, karena kasih dapat mempersatukan setiap anggota keluarga. Yusuf menjadi penguasa Mesir setelah ia dibuang dan disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak membenci mereka. Pada waktu bencana kelaparan melanda, Yusuf menolong saudara-saudaranya. Yusuf menyambut dengan sukacita kedatangan saudara-saudaranya yang ingin meminta bahan makanan. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang ada di dalam kehidupan Yusuf mempersatukan anggota keluarganya yang sudah tercerai-berai. Ya, kasih yang ada pada Yusuf, ya, mampu mempersatukan anggota keluarga yang dulunya saling membenci, yang dulunya sangat membenci Yusuf, ya, tetapi karena kasih, ya, Yusuf mampu menolong saudaranya yang sedang mengalami kesusahan. Dan karena kasih itulah Yusuf dipersatukan, dipulihkan lagi hubungannya dengan saudara-saudaranya, bahkan juga hubungannya dengan orang tuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada benci, ada dendam di antara anggota keluarga, mari kita melepaskan pengampunan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita, supaya keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal yang Bapak berikan ini di buku tulis kalian, dan nanti kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan ini, kalian kirim hasilnya di Google Classroom. Oke, haleluya. Oke, Bapak akan bacakan pertanyaan yang pertama, nomor 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan, tertulis dalam kitab ... Haleluya. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan ke soal nomor 2, ya. Keluarga adalah pemberian dari ... Haleluya. Nomor 3, yang menjadi kepala keluarga adalah ... Nah, siapa yang menjadi kepala keluarga di dalam sebuah keluarga? Seorang suami, atau seorang ibu, atau seorang istri, atau anak-anak?
siapa? Atau kakek atau nenek, ya? Terserah kalian pilih, ya. Kalau kalian mendengarkan apa yang Bapak jelaskan tadi, pasti kalian bisa menjawab. Oke, kita lanjutkan ke dalam soal yang keempat. Seorang istri harus tunduk kepada titik-titik. Haleluya. Soal nomor 5. Pada waktu bencana titik-titik melanda, Yusuf menolong saudara-saudaranya. Haleluya. Bapak ulangi soal nomor 5. Pada waktu bencana titik-titik melanda, Yusuf menolong saudara-saudaranya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan sebuah keluarga di dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan seturut kebenaran firman Tuhan, supaya keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang kuat, yang bersatu dan utuh, sehingga senantiasa dapat hidup dalam damai sejahtera, sehingga keluarga kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita hidup saling mengasihi satu sama yang lainnya di dalam keluarga, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua, ya, dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.